Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب الناس يوم القيامة الصلاة. يقول الله جل وعلا للملائكته وهو أعلم انظروا لعبدي أتمها أو انقص منها شيئا فإن كانت تامة كتب له تامة وإن كان انقص منها شيئا انظروا للعبد هل هو من تطوع فإن كان تطوعا أتم من قصد منها شيئا وأعمهم على ذاك. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر سكت سكتة هنية فقلت لرسول الله يا رسول الله رأيت أنك بعد التكبير سكت سكتة هنية فماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل. وفي رواية اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجلا يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد فتحت الباب من أبواب السماء. وروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال عليه الصلاة والسلام يتدبرون 12 ملكا أيهم ينفعها. رواه البخاري ومسلم وروي عن الترمذي وأبي داود. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini setelah kita bersama menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah, kemudian hadir pada majelis ilmu, mudah-mudahan ini adalah satu keadaan yang kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, paling tidak 3 amalan itu harus hadir setiap hari ketika kita berada pada hari-hari yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah ibadah salat subuh dengan berjamaah di masjid ataupun mungkin sebahagian kaum muslimin yang mungkin berada di rumah, khususnya kaum perempuan. Karena Rasulullah SAW menyatakan orang yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, dia telah berada dalam jaminan Allah. Imam Nawawi boleh menyatakan kalau seandainya orang tersebut pun diwafatkan pada hari tersebut dan di hari itu dia adalah orang yang mengerjakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah. Amalan yang kedua yang harus hadir adalah jangan pernah melupakan ayatul kursi setiap selesai salat-salat yang 5 waktu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi kulli duhuri minas salatil maktubah." Siapapun yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat-salat yang 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita hadirkan setiap hari adalah membaca sayyidul istighfar, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Siapa yang membaca sayyidul istighfar tadi, kata Rasulullah, di waktu pagi, kemudian dengan takdir Allah dia diwafatkan antara pagi sampai petangnya, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa yang membaca kalimat tadi, kata Rasulullah, di waktu petangnya, dan dia diwafatkan antara petang sampai keesokan paginya, boleh jadi mungkin dia wafat di waktu malam, dan dia adalah orang yang membaca sayyidul istighfar di waktu sorenya, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tiga amalan ini itu benar-benar harus dihadirkan setiap hari. Paling tidak tiga amalan ini adalah amalan yang wajib yang harus kita hadirkan. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bersama dengan salah satu sunnah dari sunnah Nabi SAW dalam ibadah sholat kita. Itu sunnah untuk membaca doa iftitah. Sunnah untuk membaca doa iftitah. Rasul SAW beliau pernah menjelaskan, yang pertama dihisab di hari kiamat adalah ibadah sholat. Yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa alam. Maka Allah pun berkata kepada para malaikatnya yang sebenarnya Allah sudah mengetahui, wahai para malaikatku, bagaimana sholat hambaku ini? Apakah sholatnya baik atau tidak? Kalau sholatnya baik, maka berikan pahala yang sempurna. Kalau sholatnya tidak baik, apakah dia mempunyai amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan ibadah sholat wajib yang dia tidak sempurna? Ada dua makna yang difahami oleh para ulama dalam hadis ini. Yang pertama adalah, kalau ada orang yang dulu tidak melakukan ibadah sholat, dia tinggalkan kewajiban dia tinggalkan kewajiban sholat dia, bukan karena dia meninggalkannya dengan keyakinan sholat tidak wajib, tapi dia tinggalkan karena alasan-alasan yang lain, malas dan yang lainnya, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali dia perbanyak sholat-sholat sunnah, bukan mengganti sholat wajib dengan perkara wajib lagi. Karena ini yang dinyatakan Rasul SAW. Ada orang yang mungkin puluhan tahun yang lalu, ada orang yang mohon maaf meninggalkan ibadah sholat. Maka bagaimana cara terbaik untuk menambal ketidaksempurnaan tadi? Dia tambal dengan perkara-perkara sholat sunnah. Dia perbanyak sholat sunnahnya. Dia bisa mungkin memperbanyak sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bebas kapanpun kita lakukan kecuali di 3 waktu yang terlarang. Yang pertama setelah selesai sholat subuh sampai munculnya matahari. Yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala kita, kurang lebih mungkin jam 12 siang sebelum adzan zuhur sampai masuknya waktu zuhur. Ini waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Yang ketiga setelah asar sampai masuknya waktu maghrib, ini dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Selebihnya dia diberikan kebebasan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak berapa rakaat pun. Kalau ada orang yang mungkin puluhan tahun yang lalu, ada orang yang meninggalkan ibadah sholat wajib, maka cara terbaik adalah perbanyak sholat sunnah, diantaranya sholat sunnah mutlak. Terus dia kerjakan 2 rakaat semampu dia. Makna hadis yang kedua tadi adalah ketika Rasulullah SAW menjelaskan, kalau ada orang yang mengerjakan sholat wajibnya dan itu tidak sempurna, maka kata Allah, lihatlah apakah dia punya amalan sunnah atau tidak. Apa yang dimaksud amalan sunnah di dalam sholat tersebut? Amalan sunnah di dalam sholat tersebut, kita kerjakan subuh tadi misalnya, boleh jadi mohon maaf sholat subuh kita tidak sempurna. Mungkin kita terganggu dengan kekhusyukan sholat kita. Mungkin kita terhayalkan dengan hayalan-hayalan yang dihembuskan oleh syaitan. Atau mungkin kita melakukan gerakan-gerakan yang lain atau apapun, sehingga menjadikan pahala sholat subuh kita tidak sempurna. Maka menambal ketidaksempurnaan tadi ada dengan mengerjakan sunnah yang ada di dalam sholat tersebut. Pada saat kita mungkin membaca zikir ruku sebanyak 3 kali, ada yang mungkin membaca subhana rabbil azim, ada yang mungkin membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dia ulang sebanyak 3 kali.
Pengulangan 3 kali ini itu bisa jadi menambah ketidaksempurnaan pada sholat yang kita lakukan. Kenapa? Ini perkara sunnah yang bisa menambah perkara-perkara yang wajib yang tidak sempurna. Ada orang yang ketika sujud misalnya, dia merapatkan kedua jari jemarinya seperti ini, dan ini sunnah. Sebagaimana perintah Nabi SAW, Dhamma asabai, Rasulullah merapatkan kedua jari jemarinya, kedua telapak tangannya ketika sujud, dirapatkan. Praktek untuk merapatkan yang seperti ini itu amalan sunnah, dan itu dilakukan Nabi SAW, bukan membuka di antaranya. Kalau ada orang yang merapatkan seperti ini bisa jadi menambah ketidaksempurnaan pada kekhusyukan sholat kita, menambah ketidaksempurnaan pada ibadah sholat kita yang mungkin baru kita lakukan tadi. Intinya kata para ulama, hadis tadi membicarakan tentang perkara sunnah itu menambah ketidaksempurnaan pada perkara wajib. Baik sholat wajib kita yang mungkin dulu pernah ditinggalkan, maka caranya adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah atau sholat-sholat sunnah. Atau kita ingin mendapatkan pahala sempurna pada sholat wajib kita, maka praktekkanlah amalan-amalan sunnah yang ada di dalam sholat tersebut. Sama seperti doa iftitah, itu amalan sunnah, sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Doa iftitah itu hukumnya sunnah dalam setiap sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah, tidak ada doa iftitah. Selebihnya mayoritas ulama berpendapat iftitah itu hukumnya sunnah setiap kita mengerjakan sholat, baik sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat syuruk ataupun isyraq. Atau ulama juga berbeda pendapat sholat iftitah, sholat 2 rakaat sebelum kita mengerjakan sholatul lail. Sebagian ulama menyatakan memasukkan doa iftitah dengan iftitah yang terpendek yang pernah dihafal. Sholat jenazah saja yang tidak ada bacaan doa iftitah. Semua sholat baik wajib ataupun sunnah dianjurkan untuk membaca doa iftitah, dan ini sunnah yang terus dipraktekkan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, saya memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai takbiratul ihram, Rasulullah berhenti, kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Maka saya pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, limadza sakta saktatan hunayyah? Ya Rasul, saya perhatikan engkau mengerjakan salat, setiap selesai takbir engkau berhenti, tidak membaca apapun. Apa yang engkau baca di antara takbir dengan bacaan surat Al-Fatihah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunqqa thawbul abyad minad das. Allahumma ighsil khataaya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighsilni minal khataayaya bil ma'i wa thalji wal bard. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya membaca doa iftitah itu, kata Rasulullah. Para ahli hadis menyebutkan, ketika kita membuat atau membuat ranking hadis-hadis sahih berkaitan dengan doa iftitah, maka Allah membaik ini secara sanad adalah hadis yang paling sahih karena dia keluar dari Bukhari Muslim. Tapi tidak mengapa orang yang baca ini wajah dan yang lainnya, itu pun juga pernah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca doa iftitah ini, kata Rasulullah. Saya membaca doa iftitah ini. Ada iftitah yang lain yang juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah ibnu Umar pernah meriwayatkan, kata Abdullah ibnu Umar, satu hari kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai kami berkumpul tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berkata, sungguh mengagumkan, kata Nabi, saya terheran-heran, kata Rasulullah, dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Laqad futihati babu min abwabis sama. Sungguh, kata Nabi, telah terbuka pintu dari pintu-pintu langit. Sungguh, kata Rasulullah, sangat mengagumkan
Ada orang yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan itu kata Nabi menjadikan semua pintu-pintu langit itu terbuka. Maka Abdullah ibnu Umar pun berkata, mulai sejak itu saya tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada doa iftitah yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, satu hari kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah dikabarkan kata Nabi, 12 malaikat berebut untuk mengambil kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 12 malaikat berebut untuk mengambil fadilah dan keutamaan dari kalimat tersebut untuk mereka sampaikan kepada Allah. Maka Anas bin Malik pun menyatakan bahwasanya di hari itu saya benar-benar memperhatikan kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maksudnya seperti ini. Ada sekian banyak macam doa iftitah. Ada sekian banyak macam doa iftitah. Ada yang ini wajhatu. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang Allah akbar kabira. Ada yang alhamdulillah hamdan katsiran dan seterusnya dan seterusnya. Seorang muslim hendaknya dia menghafal doa iftitah itu lebih dari satu macam. Karena Rasul mengajarkan sekian banyak doa iftitah. Mohon maaf, jangan hanya fokus pada ini wajhatu, atau jangan hanya punya hafalan Allahumma ba'id baini. Karena terlalu sedikit nanti keutamaan yang kita dapatkan. Abu Hurairah ketika meriwayatkan Nabi SAW setiap salat wajib yang beliau lakukan, beliau membaca Allahumma ba'id baini. Karena Abu Hurairah menceritakan, saya memperhatikan salatnya Nabi, setiap takbir Nabi berdiam baru membaca surat Al-Fatihah. Ini dalil ketika itu terjadi pada saat salat yang 5 waktu atau salat subuh yang jahar atau isya ataupun maghrib. Karena Abu Hurairah menceritakan, saya memperhatikan salatnya Nabi, setelah takbir Nabi berdiam baru baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah disuarakan, ini menunjukkan salat maghrib di 2 rakaat, di rakaat pertama, atau isya di rakaat yang pertama, atau subuh di rakaat yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allahumma ba'id baini itu tempatnya, idealnya ada pada salat yang 5 waktu. Dan itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wajhatu, apakah boleh? Silahkan, dimanapun boleh, karena ini perkara sunnah. Kita bicara bagaimana Nabi menempatkan doa iftitah. Doa iftitah yang Allahumma ba'id baini itu mayoritas ditempatkan Nabi di salat-salat wajib beliau. Karena cerita Abu Hurairah tadi, saya perhatikan salatnya Rasul, setiap takbir Nabi berdiam baru beliau masuk untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang dibaca Nabi, yang disuarakan Rasul, ini menunjukkan salat tersebut terjadi pada salat subuh ataupun maghrib ataupun isya. Karena Al-Fatihah yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan itu terjadi pada salat yang 5 waktu. Cerita Abdullah ibnu Umar yang menceritakan doa iftitah yang lain, yaitu Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini cerita kapan terjadi? Ketika ada orang yang membaca doa tersebut. Ada orang yang membaca doa iftitah tersebut pada sholat sunnah, kata mayoritas pendapat para ulama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang membaca Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sungguh telah terbuka bagi dia pintu-pintu langit. Maksudnya terbuka bagi dia pintu rahmat untuk orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar berkata, mulai hari itu saya tidak lagi meninggalkan Allah akbar kabira. Di mana ditempatkan? Sebenarnya bebas orang tersebut menempatkan doa iftitah dimanapun. Tapi Allah akbar kabira itu lebih disukai pada pelaksanaan sholat sunnah secara umum. Contoh, ketika kita masuk masjid, kita kerjakan sholat tahiyatul masjid,
Kita tahu pada saat kita masuk masjid terbuka pintu-pintu rahmat. Pada saat kita berdoa, Allahumma aftahni abwaaba rahmatik, maka dia tahiyatul masjid, dia takbir Allah Akbar, dia langsung baca kalimat Allah Akbar kabir. Untuk apa? Untuk benar-benar menyempurnakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Allah Akbar kabir itu mudah dapat rahmat dari Allah. Adapun Anas bin Malik yang menceritakan bahwasanya ada orang yang membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, diperebutkan kalimat tersebut dengan 12 malaikat, maka ini fadilah keutamaan bacaan tersebut, yang bacaan tersebut mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin ulun sampaikan adalah iftitah idealnya kita hafal dengan tidak hanya satu macam. Kita bisa menghafal iftitah yang pendek. Paling tidak kita punya hafalan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling tidak kita punya hafalan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian iftitah yang biasa kita baca. Masing-masing iftitah dia punya keutamaan yang berbeda. Masing-masing iftitah dia punya keutamaan yang berbeda. Tapi seorang muslim hendaknya ketika dia sholat, mohon maaf, dia tidak menggabungkan iftitah dari takbir Allah Akbar kabira dibaca, alhamdulillah hamdan katsiran dibaca. Tidak seperti itu prakteknya. Karena setiap kejadian yang itu muncul satu riwayat, dan ini menunjukkan sahabat pun hanya membaca satu iftitah. Ketika Rasul baca doa iftitah Allah mau baik-baik, maka pada saat itu hanya satu iftitah yang dipilih Rasul. Ketika Abdullah bin Umar menceritakan bacaan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, itu mengundang pintu-pintu rahmat, maka itu pun hanya satu iftitah yang dipilih sahabat tadi. Anas bin Malik yang menceritakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini pun hanya satu iftitah yang dipilih sahabat tadi. Jadi tidak diharapkan orang tersebut menggabung iftitah, dia praktekkan 2-3 iftitah pada satu sholat, tidak. Tapi satu sholat dia pilih satu iftitah, satu sholat dia pilih satu iftitah. Kenapa kita perlu juga menghafal iftitah yang pendek? Karena boleh jadi ketika kita masuk sholat, imam mungkin sudah membaca surat atau ayat. Kalau kita baca iftitah yang panjang, mungkin kita tidak menutup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Maka dia bisa pilih iftitah yang pendek seperti alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi iftitah yang alhamdulillah itu mirip dengan ketika kita sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi kalau iftitah ditambah dengan kalimat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau pihak sudah hafal yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pada tidak sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka iftitah tinggal menambah dengan kalimat alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan sekali lagi bagus bagi seorang muslim untuk memperbanyak hafalan iftitah dia, agar dia mendapatkan keutamaan banyak dari iftitah tersebut. Dan bacaan iftitah itu caranya adalah setelah takbir Allah Akbar, dia langsung baca iftitah. Tidak ada kalimat isti'adzah, karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ditempatkan sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Mohon maaf, kadang ada orang takbir Allah Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini wajah tuh, tidak seperti itu tempatnya. Ada orang yang takbir Allah Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma baik-baik, ini tidak. Tapi ketika dia takbir Allah Akbar, dia langsung membaca doa iftitah. Baik ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini salah satu sunnah yang harus kita perhatikan untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Paling tidak sunnah baca doa iftitah itu dihadirkan di setiap sholat kita, dan sekali lagi kecuali pada pelaksanaan sholat jenazah maka tidak ada doa iftitah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.